salah satu pasar terbesar China adalah Amerika Serikat, Pak. Tapi ketika impor mereka, ekspor mereka ke Amerika ditutup, dan kemudian di China produknya surplus, oversupply, maka mereka akan mencari pasar baru. Saya khawatir Indonesia yang sudah begitu banjir dengan pasar ekspor, kemudian dibanjiri dengan barang-barang yang harusnya diekspor ke Amerika tapi dikirim ke Indonesia. Nah, apa strategi Bapak untuk mengamankan agar ini tidak terjadi, Pak? Saya pernah nyampaikan di tempat ini, di Tanah Abang sempat ada baliho yang tinggal kita scan, kita sudah bisa belanja produk dari China. Pertanyaan saya, Bapak sudah pernah cek itu, Pak? Sudah Bapak turunkan belum? Dan jenengan tahu hari ini yang terjadi di sana apa, Pak? Mereka semakin ugal-ugalan, Pak. Mereka bukan hanya mengirim produknya ke Tanah Abang, tapi mereka orang-orang Tiongkok ini jualan secara langsung di Tanah Abang, Pak. Pertanyaan saya, Bapak sudah turun ke sana belum? Apa langkah Bapak dalam memproteksi UMKM kita di Tanah Abang, Pak? Mohon izin, Tanah Abang cukup kompetitif sebenarnya secara produk. Tapi kalau dengan dumping, dengan predatory pricing dilakukan oleh China, ya pasti lama-lama akan tewas juga, Pak. Terkait dengan tema pada kesempatan hari ini, kami ingin memberikan masukan agar bagaimana ke depan perjanjian-perjanjian yang dibuat, ratifikasi yang dibuat benar-benar dapat berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Yang pertama, Pak, kami minta evaluasi kembali perjanjian dagang bilateral dan multilateral. Perang tarif yang dilakukan Trump menunjukkan bahwa perjanjian ternyata bisa diobrak-abrik kapan saja, tentu oleh negara yang punya kekuatan ekonomi dan juga kekuatan militer seperti Amerika, begitu, Pak. Nah, saya harap ini bisa menyadarkan pemerintah Indonesia dan juga Menteri Perdagangan bahwa apakah hasil dari perjanjian dagang sudah sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia? Apakah sudah mampu memperkuat ekspor dan menekan impor? Termasuk yang kita bahas hari ini adalah soal AFTA, yang sudah tadi Bapak paparkan sudah ditandatangani sejak tahun 2018. Nah, kami ingin tanya, sejak tahun 2018 dampaknya bagi rakyat kita apa? Nyatanya salah satu bagian dari perjanjiannya adalah Tiongkok, yang kita lihat di lapangan hari ini membanjir produk-produk Tiongkok di dalam negeri, dan kita UMKM kita tidak berdaya, begitu, Pak. Nah, kemarin kalau kita lihat banyak rakyat, banyak pemerintah teriak-teriak soal bagaimana Apple tidak boleh memasukkan produk iPhone 16 karena mereka belum buka industri dalam negeri, Pak. Yang kemudian memaksakan mereka hari ini mereka bangun industri dalam negeri, bangun pabrik di negara kita. Dan akhirnya iPhone 16 bisa masuk. Tapi di sisi lain, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hari ini jenengan lihat bahwa banjir sekali produk-produk Cina yang ongkang-ongkang kaki bisa masuk ke dalam negeri, salah satunya apa? Mobil. Yang ternyata, mereka masuk dalam negeri tidak ada syarat satupun yang mengharuskan kepada mereka untuk bangun industri dalam negeri, Pak. Lalu, bagaimana dengan cita Presiden Prabowo, yang beliau menyampaikan bahwa akan terciptanya 19 juta lapangan pekerjaan. Artinya, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian tidak mampu menangkap cita yang hari ini dicita-citakan oleh Prabowo, begitu, Pak. Nah, maka kami kadang berpikir, sebenarnya Menteri ini pembantu Presiden atau menghambat cita-cita dari Pak Presiden, begitu. Jadi dengan tahu kemarin ada salah satu puisi gubahan dari namanya Oki Mandasari, Pak. Beliau adalah salah satu sastrawan di Universitas Indonesia. Saya ingin bacakan sedikit agar kita semua tergugah. Beliau menyampaikan bahwa telinga kita mendengar bahwa akan ada 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi mata kita melihat PHK di mana-mana. Telinga kita melihat jutaan makanan bergizi. Tapi mata kita melihat kehilangan daya beli. Maksud kami apa, Pak? Kemarin kami baru rapat di tempat ini. Jenengan tahu bahwa kita penghasil timah terbesar, tapi ternyata solder saja kita harus impor, begitu. Dan kenapa saya tanya, kenapa kok industri solder kita tidak punya daya saing? Karena ternyata ketika produk asing impor ke dalam negeri kita, ternyata mereka tidak dikenakan PPN apapun, tidak dikenalkan pajak impor, Pak. Tapi bagaimana industri dalam negeri, industri solder, mereka untuk membangun sesuatu, mereka kena PPN dan sebagainya, yang tentu akhirnya mereka tidak bisa kompetitif, begitu, Pak. Nah, maka harapan kami perlu ada proteksi terhadap industri dalam negeri. Kemudian yang kedua terkait revisi Permendak nomor 8 tahun 2024, yang ini menurut kami sangat urgent. Bagaimana karena adanya Undang-Undang nomor 8 tahun 2024, hari ini Sritek dan banyak industri tekstil lainnya tutup, Pak.
Dan Kementerian Perdagangan saat itu menjanjikan bahwa Januari akan direvisi, tapi sampai hari ini itu belum terjadi. Undang-Undang Dasar 1945 saja, Pak, sudah berkali-kali direvisi. Tapi kenapa kesannya Kementerian Perdagangan takut untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2024 ini, Pak? Yang saya kira bukan kitab suci bagi Kementerian Perdagangan begitu. Nah, maka harapan kami ingin tanya kapan akan direvisi agar kemudian tidak berdampak terhadap industri dalam negeri kita begitu. Kemudian terkait dampak tarif Trump, saya heran kenapa hanya seolah-olah dengan sibuk berunding bahwa tarif Trump akan selesai begitu, Pak. Nah, tragisnya beberapa hari setelah nego, besok paginya kami baca di headline satu berita, yaitu berangkat 32%, pulang 47%. Kan konyol ini, Pak. Terlalu jumawa berangkat sehingga pulang tidak menghasilkan apa-apa, bahkan dinaikkan tarifnya oleh Amerika begitu. Nah, artinya apa strategi dari Kementerian Perdagangan kalau ternyata negosiasi ini mentok, Pak? Bagaimana jika kemudian yang diminta Amerika kan juga tidak logis. Salah satunya adalah keberatan mereka atas adanya kris. Yang masyarakat hari ini galau karena mereka takut nanti kemudian tiba-tiba tanpa diskusi dengan berbagai pihak, tiba-tiba kris ditutup karena ancaman dari Amerika. Kan tidak boleh terjadi, Pak. Jenengan tahu bahwa sekarang pedagang pentol di dapil saya di Pasuruan, Pak, di ujung Gunung Bromo sana, Pak, mereka sudah di gerobaknya sudah mencatatkan kris untuk bagaimana sebagai media pembayaran. Artinya ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita jaga. Nah, maka dalam konteks ini, maka harapan kami, okelah kita bernegosiasi, tapi apa strategi yang disiapkan oleh Kementerian Perdagangan ketika negosiasi ini tidak berhasil, Pak? Misalnya, memberikan insentif kepada mereka, kepada pengusaha kita, agar ketika ekspor mereka tidak dikenakan tarif ekspor, Pak. Karena apa? Karena kalau mencari pasar baru, membuang dari Amerika ke daerah lain tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka perlu ada perencanaan-perencanaan dari Kementerian Perdagangan untuk memberikan stimulus kepada mereka agar mereka tetap bisa ekspor ke Amerika, tetap berdaya saing, dan kemudian industri dalam negeri bisa bertahan. Jangan kemudian insentif kita diberikan kepada China yang mereka masuk dalam negeri tidak perlu bangun pabrik, tapi dengan alasan elektrifikasi mereka diberikan insentif puluhan triliun untuk bagaimana mereka bisa mengimpor mobil listrik begitu. Nah, lebih baik untuk bagaimana ini bisa untuk produksi dalam negeri. Kemudian antisipasi terhadap produk China. Jangan lupa bahwa salah satu pasar terbesar China adalah Amerika Serikat, Pak. Tapi ketika ekspor mereka ke Amerika ditutup, dan kemudian di China produknya surplus, oversupply, maka mereka akan mencari pasar baru. Saya khawatir Indonesia yang sudah begitu banjir dengan pasar ekspor, kemudian dibanjiri dengan barang-barang yang harusnya diekspor ke Amerika tapi dikirim ke Indonesia. Nah, apa strategi Bapak untuk mengamankan agar ini tidak terjadi, Pak? Saya pernah nyampaikan di tempat ini, di Tanah Abang sempat ada baliho yang tinggal kita scan, kita sudah bisa belanja produk dari China. Pertanyaan saya, Bapak sudah pernah cek itu, Pak? Sudah Bapak turunkan belum? Dan jenengan tahu hari ini yang terjadi di sana apa, Pak? Mereka semakin ugal-ugalan, Pak. Mereka bukan hanya mengirim produknya ke Tanah Abang, tapi mereka orang-orang Tiongkok ini jualan secara langsung di Tanah Abang, Pak. Pertanyaan saya, Bapak sudah turun ke sana belum? Apa langkah Bapak dalam memproteksi UMKM kita di Tanah Abang, Pak? Mohon izin, Tanah Abang cukup kompetitif sebenarnya secara produk. Tapi kalau dengan dumping, dengan predatory pricing dilakukan oleh China, ya pasti lama-lama akan tewas juga, Pak. Kemudian selanjutnya, mungkin Bapak tahu hari-hari ini sedang ramai soal bagaimana namanya Nana Mirdad, Pak. Nana Mirdad ini dia terjerat namanya pinjol, nilainya tidak besar, 800.000, Pak. Tapi dikejar begitu masif dengan namanya debt collector. Jenengan tahu pinjolnya dari mana, Pak? Dari namanya GoPay, aplikasi Gojek, Pak. Nah, setelah saya cermatin, betul, Pak. Coba Bapak, saya nggak tahu Pak Menteri sempat nggak pesan GoFood lewat Gojek. Saya rasa nggak pernah, Pak, ya. Tapi nanti Bapak coba buka GoFood atau melakukan kegiatan apapun di GoPay, Pak. Dengan aplikasi Gojek, ketika Bapak mau check out, itu selalu muncul namanya pay later 0%, Pak. Kalau Bapak nggak cermat, kan orang ini sekarang efisien, bagaimana caranya cepet-cepet. Kadang tidak sempat baca, diklik itu, Pak, tanda itu. Yang kemudian akhirnya
kita bayar melalui pay letter yang kita tidak sadar kemudian ketika ini tidak dibayar kemudian kita terblacklist di perbankan. Maksud saya apa? Saya ingin tanya, atas keluhan masyarakat, atas banyak aplikasi yang menjerat masyarakat dengan namanya pinjol, dengan namanya pay letter, apa yang dilakukan perdagangan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen kita, Pak? Jangan lupa, bukan hanya soal perlindungan konsumen. Mereka yang kemudian lupa tidak bayar pinjol, kemudian tertrack recordnya buruk di BI, mereka tidak bisa ngajukan kredit untuk melakukan usahanya, Pak. Maka harapan kami hal ini ditindaklanjutin agar bagaimana hal ini tidak terjadi lagi. Nah, kemudian selanjutnya kepada Menteri BUMN, tentu kami tidak banyak hal yang kami sampaikan karena kita paham suasana kebatinan di Kementerian BUMN dan Danantara ini ya rakyat kecil aja tahu sedang tidak baik-baik saja, Pak. Tapi harapan kami tidak ada tumpang tindih operasi antara BUMN dan Danantara. Sama sudah disampaikan kawan kami tadi bahwa RUPS bukan kewenangan dari Danantara. Tapi kan kita tahu bersama hari ini, saya yakin Pak Prabowo tidak begitu tahu soal ini, mungkin ya atas masukan-masukan di bawahnya. Sehingga kalau kita lihat ya, Danantara semakin hari semakin ugal-ugalan kalau kami lihat, Pak. Bahkan semenjak berdiri belum pernah tuh rapat dengan Komisi 6. Dan kami tidak tahu siapa sebenarnya yang punya kuasa untuk mengontrol Danantara ini, dan ini berbahaya, Pak. Bisa sepakat saya dengan kawan kami tadi. Ini akan jadi monster ke depan kalau tidak ada yang mengawasi ini, Pak. Nah, maka harapan kami perlu duduk bersama agar bagaimana ke depan bukan hanya tujuannya baik tapi tata kelolanya, caranya tidak baik juga hasilnya tidak akan optimal. Apalagi saya dengar di berita kemarin bahwa Danantara akan menyuntikkan modal yang begitu besar di namanya Garuda Indonesia. Kan mohon maaf, konyol ini Pak sebenarnya. Ya, tapi saya tidak bisa komen lebih jauh deh. Nanti Bapak bisa cermatin sendiri. Kemudian kami ingin tanyakan soal Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih kemarin kami dengar bahwa setiap desa itu akan mendapatkan suntikan dana 3 miliar dari Himbara di bawah pengawasan Kementerian BUMN, Pak. Nah, 3 miliar kali 80 ribu desa, kira-kira 240 triliun. Kan ini bukan duit kecil, Pak. Kita lihat bahwa hari ini BRI sahamnya sedang tidak baik-baik saja, walaupun tetap positif secara finansial. Tapi jangan sampai kemudian saya yakin tujuan Koperasi Merah Putih ini baik, mulia, yaitu bagaimana menggerakkan ekonomi daerah. Tapi jangan kemudian ketika tidak ada kehati-hatian sampai mengorbankan KAR dari perusahaan-perusahaan Himbara tadi. Yang kedua, Pak, masih terkait itu kan tujuannya KMP ini adalah bagaimana menggerakkan ekonomi daerah. Nah, sekarang bagaimana Bapak tahu bahwa isu yang terbaru Grab akan mengakuisisi namanya Gojek. Kita tahu Gojek adalah salah satu aplikasi kebanggaan bangsa kita, Pak. Bahkan Grab aja saya dengar dulu belajarnya dari Gojek, Pak. Kan artinya luar biasa Gojek nih. Dan kita tahu bahwa Gojek itu punya 3 juta mitra dan banyak sekali UMKM yang terbantu dengan adanya Gojek. Di tempat saya ada namanya Warung Padang, Pak. Itu awalnya kecil pinggir jalan di jalan pasar begitu. Sekarang sudah punya warung yang sangat megah di tengah kota Surabaya karena dulu terbantu dengan namanya Gojek. Nah, maka kami minta daripada kita muluk-muluk uangnya di KMP mungkin nanti setelah dipelajarin oke lah, tapi bagaimana kemudian Kementerian BUMN bisa menginisiasi daripada Gojek ini diambil oleh asing, bagaimana caranya diakuisisi sendiri oleh Kementerian BUMN. Kan banyak sumber daya, ada Himbara dan sebagainya. Karena apa? Bukan tujuannya untuk menyelamatkan para mitra-mitra Gojek, menyelamatkan para UMKM kita, jangan sampai dengan diambil Grab akhirnya kita dikuasai asing, termasuk yang paling penting adalah soal data-data dari masyarakat kita. Itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.